Apakah sudah terlihat? Bapak, Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, baik, selamat pagi semua. Apakah semua dalam kondisi sehat? Alhamdulillah, Ibu. Kita sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai perkuliahan kita siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai media PR. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk memikirkan kira-kira sudah pernah menemui suatu iklan atau tulisan yang seperti ini belum? Pernah lihat, Ibu? Sudah, Bu. Pernah lihat? Pernah. Kalau kira-kira kita melihat iklan seperti ini, apa yang terpikirkan? Mau kerja, Bu. Mau kerja. Atau ragu kita malahan ya. Kita ragu. Ragu-ragu, Iya, Bu, ragu malah juga. Kira-kira ini kerjaan benar atau tidak? betul. Ya, Bu. betul. Ngeri. Gajinya $. Takut. Gajinya $, cukup pakai HP, kerjanya santai, tidak perlu pengalaman. Nah, tapi sekarang banyak pekerjaan yang memang seperti itu untuk anak-anak milenial, justru cukup pakai HP, mereka jadi konten kreator, penghasilannya lebih besar daripada bapak ibunya. Zaman sudah berubah. Tapi ada juga yang kalau kita melihat iklan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Karena kondisi sekarang orang apapun pekerjaan akan dicari, akan dikejar. Ini sebenarnya akan berhubungan dengan media PR kita hari ini, di mana media PR merupakan salah satu tugas penting seorang PR untuk menangani media publikasi atau media PR. Karena praktisi humas atau praktisi staf PR wajib memiliki keterampilan menulis atau writing skill atau menguasai ilmu jurnalistik sebagai ilmu mengelola konten media. Kalau kita ngelihat kayak gini, tadi rekan-rekan sekalian aja sudah ada yang ragu, ada yang kepengen kerja. Nah, inilah gunanya kita mempelajari materi hari ini. Apa sih media PR itu? Media PR atau humas adalah segala bentuk sarana komunikasi dan saluran publikasi informasi yang dapat digunakan untuk publikasi informasi penting kepada publik. Media PR atau humas juga berfungsi sebagai sarana promosi, meningkatkan pelayanan atau pemasaran, meningkatkan kepercayaan publik, dan akhirnya menjaga dan meningkatkan citra lembaga atau citra perusahaan. Kenapa? Kalau kita lihat dari statement yang ada di sini, bahwa terlihat sekali media merupakan alat publikasi. Seberapa baik seorang PR membuat tulisan di surat kabar ataupun media online lainnya ataupun media cetak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Karena informasi yang sudah terpublikasi itu akan membawa dampak atau membawa efek. Bisa jadi dia negatif, efeknya bisa jadi positif. Dan itu akan berpengaruh dengan citra perusahaan. Selanjutnya, di media PR, kita kenal dengan dua kategori media PR di sini. Media PR yang dimaksudkan adalah media PR konvensional dengan media PR modern. Kalau kita sebelum COVID, itu lebih banyak kita menggunakan media PR konvensional. Bukan berarti tidak ada media PR modern. Mungkin
rekan-rekan sering ya kalau melihat kita berangkat ke kampus, kita lihat poster, kita lihat spanduk ataupun papan reklame. Belum lagi kita lihat ada di kantor ya atau di kampus ada kalender. Nah, ini menjadi media konvensional. Ketika terjadi COVID, aktivitas orang menjadi sangat terbatas. Artinya apa? Ketika terbatas, pergerakan yang dilakukan adalah melalui online. Kita kuliahnya online, kerja dari rumah juga, semuanya serba online. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan? Kalau kita lihat kira-kira banyak kan perusahaan yang misalkan akhirnya gulung tikar ataupun tokonya ditutup sementara atau bahkan muncul sebuah ide dari biasanya kaum milenial berjualan lewat online. Karena kan kalau tidak corona, berangkat kuliah dapat uang saku, dapat uang jajan. Kalau tidak ke kampus, ya nggak dapat uang jajan. Betul nggak itu? Ya, rekan-rekan sekalian mahasiswa, betul nggak? Apa yang Betul, Bu. Betul, Bu. atau ada yang tetap Betul, di rumah betul, aja betul. dapat uang jajan? Betul, Bu. Dapat, Bu, dapat. Ya, betul, Bu. Dapat, Bu. Bikin konten. Jadi usaha Dikit ya. sampingan, Bu ya. Sampingan. Nah, anak-anak ini karena hidupnya memang generasi mereka itu lebih dekat dengan media online, dengan handphone. Ini untuk mencari tambahan uang jajan ataupun bukan membuka sebuah pekerjaan, itu bisa mereka lewat media sosial. Contoh, siapa di sini yang suka Shopee afiliasi? Nah, biasanya tiap hari kita akan lihat nih siapa-siapa yang di scroll terus kan, ada apa di Shopee kan. Iya, Bu. Ternyata Shopee itu bukan hanya tempat kita mengeluarkan uang, tapi juga Shopee ternyata juga bisa menjadi tempat kita menghasilkan uang. Nah, karena ini sudah mulai bergeser pergerakannya, otomatis PR perusahaan akan mengemas pesan sedemikian ringan dan mudah mudah teringat oleh para konsumen atau orang yang melihat media sosial dari perusahaannya. Kayak kita kalau misalkan di sini ada yang ingat iklan-iklan sepatu ataupun iklan apa gitu kan, nggak usah jauh-jauh, iklan Shopee aja. Kalau sudah ada Shopee, nah semua pasti akan tengok ke handphone. Begitu juga dengan blog. Dunia blogging ini sekarang menjadi pekerjaan baru untuk para praktisi PR, di mana dengan melalui media blog, dan biasanya blog ini dipasang di website perusahaan, gunanya adalah di blog perusahaan lebih rinci untuk menyampaikan produk perusahaannya ataupun aktivitas perusahaannya tanpa harus masuk ke menu-menu website yang lainnya di perusahaan. Cukup di blog aja, bagian blog sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan mengenai jenis-jenis media PR. Kalau tadi karakternya kita lihat bahwa media PR itu konvensional dan online. Untuk jenis media PR kita akan temui media internal dan eksternal. Ini tidak terlalu sulit ya untuk dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa sekalian. Media internal adalah media yang digunakan untuk menyebarkan informasi khusus untuk di dalam ruang lingkup perusahaan ataupun organisasi. Bisa juga untuk luar, tapi hanya ditujukan untuk publik khusus atau orang-orang tertentu. Misalkan begini,
Di kampus sering kita lihat para petugas TU suka menempel pengumuman di papan pengumuman kemahasiswaan. Misalkan waktu pembayaran semester ganjil tahun 2022 berakhir tanggal sekian. Atau pengumuman lagi pelaksanaan UTS akan dilaksanakan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Atau sering kadang-kadang mahasiswa juga siapa yang suka tempel-tempel informasi mau jual HP atau mau jual sepatu di mading kampus. Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah nggak tempel-tempel di kampus? Apa di mading kampus? Bu, pernah. Pernah ya? Ya, Saya pernah. juga waktu mahasiswa pernah tempel kan, atau siapa yang kadang-kadang suka membantu kawannya, telah hilang motor BE sekian, kalau kami di Lampung BE sekian, jenis motornya ini, nanti kalau hubungi nomor HP sekian. Nah, itu adalah jenis-jenis media internal. Bagaimana contoh media internal yang sifatnya dia keluar ke publik yang dituju? Misalkan ada laporan kegiatan dari pihak kampus, rektorat, ke pihak yayasan. Nah, yayasan ini kalau di swasta kan ada yayasan. Yayasan ini kan sifatnya di eksternal, di luar kampus. Nah, jadi hanya ditujukan oleh orang-orang untuk orang-orang tertentu. Kemudian media eksternal. Media eksternal yaitu media massa atau media pers untuk publikasi siaran pers atau yang kita sering sebut adalah press release. Kemudian untuk memasang iklan dan kegiatan yang berhubungan dengan media relation. Di media eksternal, kalau yang mahasiswa kalian ketahui, apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Oke, contohnya adalah surat kabar. Siapa yang sering suka baca surat kabar di sini? Atau nggak pernah baca surat kabar? Sudah enggak, Bu, kayaknya, Bu. Online, Bu. Oh, jangan-jangan Media karena online sekarang, Bu. Di handphonenya, Google pernah lihat. atau karena Media handphonenya online sekarang. bagus kan? Handphonenya suka ada iklan itu loh, Bu. Suka keluar sendiri beritanya gitu handphonenya. Oh iya, bener. Kalau kita lihat surat kabar online-nya, wah, ini antara berita dengan iklannya mana yang mau kita baca, Banyak iklannya, kadang-kadang Bu. tumpang tindih ya. Jadi kadang-kadang males. Tapi kalau untuk orang-orang seumuran saya yang sudah cukup tua, menginjak umur 50 tahun ke atas, biasanya kami akan lebih banyak baca surat kabar cetak. Media lainnya adalah radio. Radio ini juga terkadang menjadi media untuk orang-orang tua, jarang yang untuk anak-anak muda, kecuali siaran radionya itu khusus untuk anak-anak muda. Yang sekarang lagi booming adalah media cyber. Ada situs berita atau media press online. Ini yang sering kita lihat, mungkin kalau lagi mau baca, oh iya ini ada berita Sambo. Siapa yang mengikuti berita Sambo? Ada? Saya, Bu, bisa. Nah, itu pasti tiap hari ya, Ya, mengikuti berita Sambo. Kan tidak mungkin kalau kita mau beli koran setiap hari, koran cetak. Kebanyakan kita bisa lihat dari YouTube. situs berita aja, berita Sambo sampai di mana. Kemudian selanjutnya ini definisi tentang media internal tadi. Pengertian internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan informasi yang semata-mata bersifat internal dalam kurung khusus untuk para staf dan pegawai, dan bersifat eksternal yang juga diarahkan kepada pihak luar tertentu di kalangan perusahaan dan biasanya bersifat non komersial. Nah, kan tidak mungkin ya kalau misalkan
pihak rektorat memberikan laporan kegiatan kampus selama 1 bulan atau 3 bulan ke pihak yayasan harus berbayar ya kan nggak mungkin kan. Kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu kan bahaya Mohon maaf Bu Tabita, ya. waktunya sudah habis Bu. Maaf, 5 Baik. menit lagi maksud saya. Baik, Pak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini untuk perkuliahan kita. Dan untuk tugas, silakan rekan-rekan resume materi kita hari ini dan mencarikan contoh media internal dan eksternal, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tugas dikumpulkan melalui LMS UTB. Sudah pada tahu ya alamatnya ya, mahasiswa ya. lms.utb.ac.id. Waktu ditunggu 1 minggu. Ya, Siap, itu Bu. dulu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga hari ini menyenangkan dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Baik, selamat pagi Bu Tabita. Waduh, luar biasa Bu. Saya membayangkan kondisi Bu Tabita sekarang, tapi lihat penampilan Ibu ini luar biasa kuat sekali. Hebat, Bu. Hebat, Iya. hebat. Baik, silakan Pak Gum untuk memberikan masukan. Silakan Pak. Iya, satu kata hebat ini Bu Tabita ya. Secara umum bagus dan saya salut sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Sufi dan kita semua sudah lihat begitu ya. Ini kita tidak bayangkan kalau dalam kondisi normal seperti apa begitu. Ya. Apa yang mau saya komentari ya, karena ini mungkin barangkali yang lebih penting ya contoh-contoh nyata saja nanti Ibu ya pada saatnya bagaimana sebenarnya Ibu juga sudah menampilkan di awal tadi sebuah iklan yang dalam tanda petik tidak masuk akal, itu sebuah contoh nyata begitu ya. Tidak ada ceritanya dengan duduk ongkang-ongkang gitu ya, dengan santai menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Karena kata iklan iklan salep itu kan no pain no gain gitu ya. Tanpa usaha, tanpa penderitaan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal begitu. Ya itu contoh nyata juga begitu ya. Secara umum salut untuk Ibu ya. Ibu di ini program studinya apa ini Bu? Ilmu komunikasi ya? Ilmu komunikasi Pak. Ilmu komunikasi ya, baik iya. Dan ilmu komunikasi itu termasuk bidang kajian yang saat ini survival-nya itu sangat penting begitu ya. Kemampuan survival anak untuk menampilkan diri pada masa pada masa sekarang revolusi industri 4 mungkin nanti society 5 begitu. Itu menjadi kunci. Sehebat apapun kita kalau kita tidak mampu menampilkan diri di depan khalayak, di depan orang lain, maka orang tidak tahu siapa kita begitu. Jadi bagus, salut untuk Ibu dan terima kasih. Terima kasih Pak.